Keberagaman Indonesia merupakan potensi sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, di mana perbedaan suku, ras, dan agama harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan konflik sosial. Tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketidakadilan dan diskriminasi dalam masyarakat. Sehingga ketimpangan ini perlu diatasi melalui pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata. Negeriku yang ku sayang. Pemirsa, tidak hanya Gus Arya yang membuat heboh karena pernyataannya yang bernuansa penistaan agama. Sebelumnya juga ada Paul Zhang yang sudah menjadi tersangka penistaan agama yang kini masih buron. Kini telah terungkap alasan pria asal desa Rabian, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura, berinisial ML melakukan penistaan agama. Penistaan agama yang dilakukan pria berusia 30 tahun itu berupa mengubah kalimat salawat dan diabadikan melalui video hingga viral di media sosial. Halo Sobat Politeknik Gede Bali. Nah, kita sebelumnya merupakan satu topik pembahasan kita pada video kali ini, yaitu mengenai integrasi nasional. Nah, ada pun beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Mau tahu? Yuk simak video berikut ini. Mari kita lihat bagaimana konsep ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti berasimilasi atau berbaur hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Sementara itu, menurut Gani dan Semiring di tahun 2023 pada jurnalnya, integrasi nasional Indonesia adalah proses untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Lalu, mengapa integrasi nasional itu penting? Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, cita-cita dan tujuan negara yang mencakup perlindungan terhadap seluruh bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia. Tanpa adanya integrasi yang kuat, cita-cita ini akan sulit terwujud. Integrasi nasional ini dapat dilihat dari dua perspektif, yakni vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal melibatkan hubungan antara individu dengan pemerintah, sedangkan integrasi horizontal berfokus pada penyatuan masyarakat yang memiliki banyak keberagaman. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berusaha menciptakan harmoni di tengah banyaknya perbedaan yang ada. Menurut Febri Ananda dan teman-temannya di tahun 2024 pada jurnalnya, secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah untuk membentuk identitas nasional. Sementara secara antropologis, integrasi adalah penyesuaian berbagai unsur kebudayaan yang berbeda hingga terjadi keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kondisi masyarakat, terdapat beberapa bentuk integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi, yakni integrasi yang merupakan penggabungan budaya dengan menghilangkan ciri khas masing-masing. Yang kedua, ada integrasi alkulturasi. Integrasi ini merupakan pencampuran budaya tanpa menghilangkan identitas aslinya. Yang ketiga, integrasi normatif. Integrasi ini merupakan penyatuan melalui norma yang berlaku. Yang keempat, ada integrasi instrumental. Bentuk integrasi ini merupakan penyesuaian diri individu dengan kebiasaan mayoritas.
Yang kelima, integrasi ideologis, yakni penyatuan berdasarkan nilai-nilai ideologi seperti Pancasila. Yang keenam, integrasi fungsional, yakni persamaan peran dalam masyarakat. Dan yang terakhir, integrasi koersif, merupakan penyatuan yang terjadi karena adanya paksaan dari pihak yang berwenang. Integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Masyarakat memiliki peran besar dalam menciptakan keharmonisan dan persatuan. Dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai integrasi, kita dapat memperkuat identitas bangsa serta meningkatkan stabilitas sosial dan negara. Mari kita bersama-sama menjaga dan memperkuat integrasi nasional demi mewujudkan Indonesia yang lebih harmonis, bersatu, dan berdaulat. Dengan memahami dan menerapkan integrasi dalam kehidupan sehari-hari, kita semua turut berkontribusi dalam membangun Indonesia emas untuk kedepannya. Integrasi nasional adalah proses pembauran antara suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, maka dari itu, integrasi nasional harus dilatar belakangi oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai demokrasi. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Disintegrasi bangsa adalah keadaan kekacauan yang menghilangkan keutuhan atau kesatuan dan dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat yang disebabkan oleh pengaruh negara lain atau negara itu sendiri. Faktor utama pendorong terjadinya disintegrasi bangsa adalah kekecewaan masyarakat terhadap ketidakadilan dari berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial yang kerap menimbulkan konflik sosial. Kini ibu sedang merintih dan berdoa. Narkoba adalah singkatan dari narkotika. Psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan salah satu obat-obatan terlarang yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Dampak negatif tersebut dapat memicu kesehatan mental maupun fisik. Masalah narkoba di Indonesia telah menjadi tantangan serius yang mengancam integrasi nasional, terutama dalam aspek sosial seperti ekonomi dan budaya. Menurut data Badan Narkotika Nasional atau BNN, pada tahun 2021 jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus dengan tersangka 1.483 orang. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus dengan tersangka 1.784 orang. Pada tahun 2023, pada bulan Januari hingga Juli, kita mengetahui terdapat 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 orang. Data menunjukkan bahwa sekitar 4,5 juta orang di Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan angka kematian mencapai 50 orang setiap harinya akibat overdosis atau komplikasi kesehatan lainnya. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu tantangan terbesar yang mengancam integrasi nasional. Salah satunya yaitu ancaman terhadap ketahanan negara. Narkoba memiliki dampak destruktif terhadap sumber daya manusia di Indonesia.
terutama generasi muda yang merupakan aset masa depan bangsa. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, kerusakan fisik, dan mental. Peningkatan globalisasi perdagangan lintas batas menjadi ancaman dan tantangan karena globalisasi memperluas cakupan perdagangan ilegal narkoba di Indonesia. Indonesia tidak dapat memungkiri dengan cara membuka diri atas proses globalisasi ekonomi tersebut. Artinya, Indonesia juga membuka pintu bagi pelaku kejahatan lintas negara untuk dapat masuk ke Indonesia, khususnya terkait dengan perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia. Negara ini menjadi sasaran utama karena geografisnya strategis dan pasar yang menjanjikan. Ketidakstabilan politik dan ekonomi juga berkontribusi terhadap meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia. Dalam konteks globalisasi, posisi Indonesia sudah bergeser dari negara transit menjadi negara tujuan perdagangan narkoba ilegal. Secara geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Jaringan perdagangan narkoba memanfaatkan celah keamanan di wilayah perbatasan Indonesia untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke berbagai daerah. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih tinggi membuat banyak orang tergoda untuk terlibat dalam bisnis ilegal ini sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Dengan demikian, untuk menghadapi ancaman narkoba sebagai tantangan integrasi nasional, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak. Pemerintah harus memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional untuk memberantas jaringan perdagangan narkoba lintas negara, sekaligus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Di sisi lain, masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan dan kampanye anti-narkoba agar mereka lebih sadar akan bahaya penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Baik, itulah tadi pembahasan kami mengenai integrasi nasional. Mari kita wujudkan bersama-sama persatuan yang ada di Indonesia. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbunyi, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.